marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kembali dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi tentunya. Memasuki episode yang ke-34, karena ini masih berada di bulan Rajab. Insya Allah tema kita akan membahas besok bulan Sa'ban udah. Keistimewaan yang ada di bulan Rajab. Telah menemani kita, hadir bersama kita guru kita, pengasuh acara ngopi ini. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau adalah guru kita, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami MK, atau yang biasa kita sapa dengan Buya Haitami. Telah hadir bersama kita dan insya Allah akan memberikan ilmu kepada kita semua sebagai bekal di kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan guru kita menyampaikan materi yang akan diberikan kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa mal malaikatil muqarrabin, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bang Yunus Ilyas dan juga adiknya, yaitu Abdul Razak bin Haji Muhyi yang dulu pergi umroh, kedua-duanya bareng dengan saya. Mudah-mudahan rumahnya ini yang pada malam hari ini di malam pertama bulan Sya'ban ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan penghuninya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya, disehatkan badannya semata-mata untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dari berbagai arah, dari berbagai kawasan, yang kali ini atas qadarullah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersilaturahim dan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini sampai pulang, maka satu langkah satu pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu langkah pula satu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pembawa acara yaitu Bang Ustadz Hendra Tuko yang kali ini setia mendampingi saya demi lancarnya acara ini. Sebagai mukadimah bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kemarin-kemarin kita senantiasa membaca doa yang dicontohkan oleh para tabi'in ya. Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Akhirnya sampai juga kita di bulan Sya'ban ya. Mudah-mudahan bulan Sya'ban pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa ini terus kita baca sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan. Sebulan ke depan akan kita masuki ya. Bulan Rajab dulu pernah kita bicarakan bahwa bulan Rajab ini digambarkan seperti yaitu syahrul zar'i, bulan untuk bercocok tanam ya. Kalau petani untuk bercocok tanam, cocok tanamnya tuh di bulan Rajab. Kalau pembisnis namanya investasi ya, investasinya di bulan Rajab ya, jadi harus investasi. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Sedangkan bulan Sya'ban, bulan berikutnya itu dinamakan Syahrus Suki, bulan untuk menyiram, memupuk ya. Betul nggak? Bagaimana ada rumputnya kita cabut, kita buang, betul? Nah, kalau ada kuman apa kita semprot pakai destriusida, supaya pohon yang kita tanam ini bagus, hasilnya bagus, buahnya bagus, betul nggak? Nah, sehingga nanti sampailah kepada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Hasad, bulan panen, bulan mengetam, memetik. Nah, tapi kalau nggak prosesnya nggak dijalani, bulan Rajab nggak berbuat apa-apa, nanam kagak, ibadah kagak, betul ya? Iya, nanam di situ maksudnya beribadah, bersedekah, beramal soleh, macam-macam, betul ya? Nah kemudian juga karena nggak nanam, nggak apa yang mau dirawat, apa yang mau dipupuk, apa yang mau disiram, betul nggak? Makanya di bulan Ramadan orang pada panen, dia tidak. Rugi kan? Rugi. Nah itu. Nah mudah-mudahan yang sebulan Rajab yang kita lewati ini, kita sudah banyak investasi, puasa sunnah, betul nggak ya? Bersedekah, ya, semampunya kita, betul nggak? Atau kita bersolat berjamaah, hadir dalam pengajian, betul nggak ya? Kajian subuh dan sebagainya lah. Yang penting amal soleh. Amal soleh itu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu namanya amal soleh itu. Nah ini kita lanjutkan di bulan Sya'ban, kita pupuk tuh, betul nggak ya? Kebaikan-kebaikan itu kita lanjutkan di bulan, kita rawat, tanaman kita rawat. Tapi maksudnya ibadah yang sudah kita mulai di bulan Rajab, kita lanjutkan di bulan Sya'ban nih, terusin, betul nggak ya? Kan ada puasa sunnah juga, namanya puasa sunnah Sya'ban gitu ya. Dan amalan-amalan lainnya itu ibadah-ibadah sunnahnya kita latih dari sekarang. Yang nggak pernah ngambil ibadah sunnah kita kerja. Yang nggak pernah tahajud sekali-sekali lah tahajud. Yang nggak pernah duha sekali-sekali duha. Yang nggak pernah qobliyah ba'diyah sekali-kali kerjakan qobliyah ba'di. Kenapa? Supaya nanti memasuki bulan Ramadan, ini bulan panen pahala. Kenapa? Bulan Ramadan itu ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Ini masyhur di kalangan ulama kan ya? Nah itu. Nah kemudian ibadah wajib dilipat gandakan, berlipat-lipat ya pahalanya. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya panen bagi umat Nabi Muhammad. Bagi siapa? Ya bagi yang
beribadah. Yang nggak pernah ke masjid, rajin ke masjid, betul nggak ya? Nah, mudah-mudahan Bang Rojak rajin ke masjid, ya kan ya? Seperti dulu pulang awal umroh, ya kan ya? Nah itu, lanjutkan dari sekarang supaya nanti di Ramadannya nggak kaget lagi. Karena setiap malam harus sholat taraweh, betul betul. Nah, tahajudnya kalau perlu tiap malam menjelang sahur. Latihan dari sekarang tuh latihan, betul nggak ya? Itu yang saya maksud. Tapi ada juga yang mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan tathirul badan. Ya, saya nggak pakai tanzib. Kalau tanzib tuh kayak nyuci piring gitu, nyuci lantai. Tapi saya pakai tathiru, membersihkan, bersih dan suci, membersihkan badan. Badan kita bersihkan secara zahir. Nah, bulan Sya'ban itu tathirul qalbi, membersihkan hati. Bersihkan hati kita nih di bulan Sya'ban ini. Rasa sombong, ya al-kibar itu kuras, bersihkan, buang-buang. Al-bukhlu, bakhil. Ya, ngerti bakhlu, bahil, ngerti bahil? Pelit. Apa lagi? Medit, koret, pantat burik, bulu kasiran. Itu saudaranya dah. Iya. Itu mah kata Kejanuddin MZ, ya, gitu. Itu penyakit hati tuh, kotoran-kotoran hati itu pasalihin. Pelit, medit, sombong, hasad, dengki. Ya kikir tadi kan udah pelit. Apalagi boros, ujub, membanggakan diri, sum'ah, ibadah pengen didengar orang, ria, ibadah pengen dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang kagak semangat. Nah, betul nggak? Itu semua kotoran kolbu. Kalau bahasanya Buya Arozi, kotoran kolbu hati. Kotoran ini kalau nggak dibersihkan, menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada. Kenapa? Karena gelap, banyak debu. Debu kotoran batin tadi itu harus dibersihkan supaya kalau dengar nasihat masuk, dengar Quran tersentuh, betul nggak? Dengar suara azan tersentuh, betul nggak? Nah, betul nggak? Nah itu, dengar gonggongan anjing nggak tersentuh, diprovokasi lagi, jangan ikut-ikutan, ya. Nah kemudian, kalau hati kita sudah bening, sudah bersih, makanya nanti kita mudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Hanya hati qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari nifak, munafik, bersih dari syirik. Hanya qalbun salim ini ya yang nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau hatinya belepotan, kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu, karena hati kita dulu hanya bersih. Ya, karena kalau hatinya kotor bisa mempengaruhi juga ruhnya jadi kotor, ruhnya jadi tersiksa. Betul nggak? Itu. Nah ini. Jadi di bulan Ramadan inilah hati kita bersihkan, ya kan? Dari hati nanti baru sampai kepada ruh. Ini, ya. Nanti kan manusia kalau mati itu kan kembalinya kemana? Jasadnya kembali ke menjadi santapan cacing tanah, kata Bang Haji Romai Rama. Tapi ruh itu nggak akan mati, ruh itu kekal karena ruh itu hembusan dari Allah. Ruh itu bukan diciptakan, tapi dia hembusan dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Ruh yang mana? Ruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang dirahmati oleh ta'ala itu ruh yang bersih. Ya tak? Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang ini kan zaman apa tuh? Hoak ya. Nah, hoak itu dajjal itu. Dajjal. Jadi jangan sekali-kali nge-share yang belum jelas, berarti nge-share dosa. Lebih baik diam saja. Kalau belum jelas kebenarannya, jadi semakin banyak Anda nge-share hoak, semakin banyak dosa di-share itu dosa berantai. Nah, tapi kalau nge-share dakwah, acara ngopi, berpahala. Betul. Nge-share selawat, berpahala. Nge-share zikir, berpahala. Nah, makanya saya senang nge-share dakwah. Dakwah Arozi saya dengerin, saya share bagi orang supaya orang juga dengarkan, gitu kan ya? Itu. Paham ya? Karena Dajjal itu penyebar hoak terbesar di akhir zaman. Dajjal itu adalah penyebar hoak terbesar karena dia nanti membohongi berita bohong, bawa berita bohong buat dia ngaku Tuhan. Jadi nanti di akhir zaman Dajjal itu ngaku
Tuhan. Semua disuruh nyembah dia, kalau nggak mau disembelih, digergaji. Makanya doa yang pernah saya bagikan dibaca itu. Dulu pernah saya fotokopikan, Allahumma inni a'udzubika min azabil. Coba saya tes, nyambung nggak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahan wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Di mana bacanya? Ayat akhir. Setelah tasyahud akhir, innaka hamidun majid, baca itu baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu hadisnya sahih. Itu ada keterangan hadis. Kata Nabi, setelah tasyahud akhir berlindunglah kepada Allah dengan 4 hal. Yang pertama, berlindung dari azab kubur. Ya, berani dengan azab kubur. Nggak ada yang nolong lagi, nggak ada yang dengar. Yang kedua, berlindunglah dari neraka jahan, neraka VIP. Yang ketiga, berlindunglah dari fitnah kehidupan dan kemati. Apalagi sekarang zaman fitnah kan ya. Kemudian yang terakhir, berlindunglah daripada Dajjal. Makanya berhati-hati itu. Kenapa sekarang banyak hoak? Karena itu Dajjal udah dekat mau turun katanya. Semakin banyak hoak, semakin banyak fitnah, semakin banyak pertengkar dan keributan dan kegaduhan. Nah, ya. Jadi tabayun dulu kalau ada apa-apa itu. Nah, kemudian di bulan Ramadan itu namanya tathirur ruh, membersihkan jiwa kita, ruh kita. Ya, karena kata nanti das kita mati, itu ruh kita yang kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, ruh yang dirahmati oleh Allah, yang dimagfirah oleh Allah, dia ditempatkan sambil menunggu hari kiamat di satu tempat iliyin, namanya tempat yang tinggi, yang mulia, yang nyaman. Itu mungkin yang dinamakan nikmat kubur. Tapi ruh yang banyak gelimangan dengan dosa, nah, dia akan ditempatkan di tempat yang paling rendah, mungkin di dasar bumi. Nah, itu nauzubillah min zalik. Iya, asfala safilin, aspal. Nah, namanya sijin, kayak penjara begitu ya. Sambil nunggu kiam. Inilah mungkin yang dinamakan siksa kubur. Ya. Ngeri ya. Mudah-mudahan kita dengan adanya hadir semacam ini, kita ngobrol, ini bukan saya lebih pintar, cuman kita ngobrol saling mengingat fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu insyaallah masuk ke hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kecuali kalau minal hasidin, orang yang dengki, itu susah masuk nasihat. Kenapa? Karena dia melihat orang dengan mata kebencian, bukan dengan keridoan. Tapi kalau husnuzon, ainur ridho, insyaallah masuk. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan uraian pengantar dari guru kita yang membahas seputar keistimewaan di 3 bulan terakhir menjelang bulan Ramadan, 2 bulan terakhir menjelang bulan Ramadan, yang kita harapkan semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan ini di bulan Ramadan itu betul-betul panen pahala, panen amal dari amal-amal yang telah kita lakukan di 2 bulan terakhir, yaitu Rajab dan Sya'ban kita lalui besok mulai. Nah, pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, kita lengkapi sesi kita ini dengan tanya jawab agar lebih rileks. Tetap jangan terlalu tegang sambil ngopi. Ya, silakan ngopi, nggak apa-apa, asal jalan. Saya beri kesempatan pada para penanya pertama, silakan Bapak Aditya, silakan. Bang Adetiar, biar kelihatannya lebih muda. Cuma muda terus. Panggilnya Adet terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah Isra Mi'raj itu benar apa adanya? Nah, walaupun ada, jika benar terjadi dengan ruh saja apa dengan jiwa sama ruhnya? Nah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kita harus percaya bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, betul nggak ya? Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran, betul nggak? Kita memang tidak mengalami, kita ketemu Nabi aja tidak pernah. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang kumpul malam ini nanti ketemu di surga. Melihat wajahnya Rasulullah. Karena kenikmatan yang paling dahsyat nanti di surga kalau kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita percaya betul bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Walau itu terjadinya lailan, hanya separuh malam. Harusnya itu ribuan tahun. Karena minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau jalan biasa, naik kuda atau naik onta, mungkin bisa 3 bulan. Karena itu udah internasional kalau sekarang, betul ya? Antar negara. Kalau dulu kan nggak ada, masih jadi satu kan ya. Semua Jazirah Arab dulu semuanya namanya Syam gitu ya. Ya kan? Tapi setelah Sultan Mahmud, bukan Mahmud sekarang ya, Sultan Mahmud Al-Fatih II ini runtuh, Konstantinopel maksud saya. Setelah Daulah Utsmaniyah runtuh, nah itu kan negara Arab jadi dijajah. Ada Inggris, ada Perancis, macam-macam. Romawi kan udah tumbang, udah lama. Nah ini kan akhirnya mereka dijajah menjadi terkotak-kotak. Itulah dulunya satu itu, sama aja. Itu. Tapi sekarang ya kalau dari Mekah Saudi mau ke Palestina udah lain negara kan ya. Berarti harus ada aja izin masuk negara, harus ada izin masuk negara. Yang dinamakan KTP internasional. Yaitu apa? Paspor dan visa. Paham ya? Gitu. Tapi karena ini ada di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-Isra itu menceritakan Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya itu nanti ada di dalam surat An-Najm. Ya, subhanallazi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan seterusnya. Itu ada dalam Al-Quran, Pak Ade. Ya karena ada ya berarti kan Allah Maha benar, benar ya? Allah Maha benar dengan segala firman. Shadaqallahul. Maha benar Allah dengan segala kalamnya, segala firmannya. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu. La raiba fihi, ya. Tidak boleh meragukan Al-Quran. Kalau ragu kita bisa murtad, keluar dari termasuk meragukan ini ayat ini tentang menjelaskan Isra Mi'raj, berarti kita bisa murtad karena kita meragukan Al-Quran. Karena Al-Quran sampai sekarang tidak ada yang bisa memalsukan. Satu ayat saja dirubah, satu huruf saja dirubah, pasti ketahuan. Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaga, kata Allah. Tapi kitab-kitab lain, Taurat, Injil, udah entah enggak karuan, mana aslinya enggak jelas. Perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, itu kan palsu. Ya kalau menurut kita itu udah enggak asli lagi kan ya? Iya gitu. Paham ya? Nah itu, jadi itu Pak Ade, jadi benar adanya. Nah terus peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya dengan ruh saja atau dengan jasad dan ruh? Ya tergantung. Ini ada perbedaan antara kaum mutakalimin, ngerti ya mutakalimin? Para ahli kalam, teolog muslim, ya ahli akidah lah gitu ya. Dengan para filosof, pemikir muslim, filosof. Kalau para filosof mengatakan Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj ke 7 lapis langit, ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratil Muntaha, singgasana Allah. Itu kan perjalanan luar angkasa kan ya? Alam malakut, alam goib, hampa udara, betul nggak ya? Menurut filosof yang bisa menembus itu hanya cahaya, malaikat, betul nggak? Malaikat, ruh itu bisa karena dia itu barang tapi yang sifatnya fisik, jangankan badan manusia, pesawat ulang-alik yang anti peluru pun hancur. Dan itu harus menempuh ribuan tahun. Ya kan? Kok bisa secepat itu? Karena filosof pasti Nabi Muhammad yang dimi'rajkan hanya ruhnya saja. Jasad tepat di planet bumi. Hanya ruhnya saja. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam malakut, alam goib itu, metafisika itu dengan hukumnya sendiri.
Jadi kalau jasad nggak mungkin karena melanggar hukum. Dia akan terbakar, dia akan hangus, hancur. Nah, begitu kata para filosof. Ya, tapi kalau di dunia, dari alam dunia itu alam fisik. Punya aturan sendiri. Gitu. Itu menurut para filosof. Manusia pun nanti di alam kubur dibangkitkan, itu bukan dengan jasad, hanya ruhnya saja. Jadi nanti yang menikmati nikmat kubur, siksa kubur bukan jasad. Jasad kembali ke tanah, tapi ruh. Karena itu alam gaib, alam ruh. Gak mungkin jasad bisa berlaku di alam ruh, gimana gitu? Kalau menurut akal, kan pakai logika dia. Ya kan ya? Kok bisa jasad bisa hidup? Bisa gentayangan lagi di alam ruh, di alam gaib, gimana ceritanya? Karena itu berarti melanggar hukum metafisika, hukum alam gaib. Yang masih hidup di alam gaib ya hanya yang gaib, yaitu ruh. Nanti juga dibangkitkan di padang mahsyar, enggak dengan jasad, yang dibangkitkan hanya ruh. Yang masuk neraka, ruhnya. Yang masuk surga, ruhnya. Karena itu alam gaib. Bukan alam fisik. Kata siapa tuh? Filosof Muslim. Bukan saya cuma nyampaikan doang. Karena saya pernah kuliah di filsafat. Tapi dibantah oleh para kaum mutakalimin. Oh, enggak bisa. Isra Mi'raj itu dengan jasad dan sekali ruh, dan jasad dan sekali ruh. Karena di situ subhanalladzi asra bi abdihi. Yaitu dengan yang namanya abdun, hamba, ya ada jasad, ada ruh. Allah telah memperjalankan hambanya siapa? Muhammad Rasulullah. Berarti abdun itu Nabi Muhammad, ya dengan jasad dan ruh sekaligus terbang ke 7 lapis langit. Kalau jasad saja bangkai. Kalau ruh saja ngimpi. Betul ya? Ya ruh saja kan ngimpi berarti. Nah, berarti Isra Mi'raj itu ngimpi dong. Nah, gitu. Itu hanya sebuah mimpi gitu. Ini kata siapa? Protes pada ahli mutakalimin. Gitu. Kenapa? Karena orang mutakalimin melihat peristiwa Isra Mi'raj bukan dengan pendekatan akal, logika, tapi pendekatan keimanan kepada Allah. Dengan pendekatan kebesaran, kekuasaan Allah. Makanya diawali dengan subhana. Ada tuh tasbih. Ya ta'ajub. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mustahil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Semuanya gampang. Kun fayakun, jadi. Yang pertama. Yang kedua dibantah lagi sama kaum mutakalimin. Ini kan yang Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi. Kemauan siapa? Allah yang pengen. Kalau Allah yang pengen, ya nggak ada bisa menghalangi kehendak Allah. Siapa yang bisa kehendaki Allah? Maka saya bingung kalau ada orang tetangga sebelah nggak nyampe tuh lo ngirim pahala, nggak nyampe lo ngirim doa sama baba lo. Di mana aja tahu kalau nggak nyampe? Kok dia bisa memastikan bahwa doa kita nggak sampai, ngirim pahala nggak sampai? Dari mana aja tahu? Berarti dia telah membatasi iradah Allah. Nggak boleh itu. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah sampai asal caranya benar, betul nggak? Benar. Makanya kata pemuda Muhammadiyah Ansor, setiap ngirim Fatihah, orang NU tuh nyampe sama orang tuanya, nyampe. Mana buktinya? Buktinya nggak balik lagi, dia kata. Betul nggak? Dikirim Fatihah mana? Fatihahnya kagak balik-balik lagi. Berarti kan nyampe. Dikritik lagi orang pemuda Muhammadiyah. Mana serah terimanya? Bojok. Pakai serah terima. Emang beli di warung? Di toko. Iya. Nah, itu mengguyonan. Ya, kayak si Muzadi. Nah. Karena Isra Mi'raj ini bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Nabi Muhammad itu terhormat, diundang karena habis menerima Hamul Hazni. Dia betul-betul tahun yang sangat sedih sampai sesak napasnya itu. Sedih sekali. Kenapa? Yang selalu membela dia, siap pasang badan kalau dicaci maki, kalau dihalangi oleh kafir Quraisy siapa? Pamannya Abu Thalib, siap pasang badan. Karena Abu Thalib itu termasuk salah satu tokoh Quraisy yang sangat dihormati, setaraf dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Gosok. Iya. Jadi Abu Thalib itu kalau ngomong sangat didengar oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya setelah dia meninggal dunia,
Wah, cercaan, hinaan luar biasa. Nabi sedih-sedih bener. Sampai dikatakan bahasa kita ini sampai sesak napas. 2 bulan atau 3 bulan istrinya meninggal. Yang sangat dia cintai, yang bahkan orang kaya raya keturunan bangsawan, Khadijah binti Huwailid, hartanya habis diserahkan semua untuk Rasulullah berjuang. Lalu kita ada istrinya, suaminya minjem cincin doang sih, kalung, minjem dulu buat modal. Nggak mau. Apalagi buat sedekah mah. Ada nggak ya begitu di sini ya? Di mana itu adanya? Sedih banget suaminya itu. Padahal kan modal buat kita makan bareng, buat dia sama anak-anaknya juga, betul nggak? Lihat Khadijah, Masya Allah, luar biasa. Makanya Nabi benar-benar sedih. Ternyata Khadijah orang yang kaya raya waktu meninggal dunia, kain kapan aja nggak punya. Nggak punya kain kapan. Ditarik ke atas kelihatan kakinya, ditarik ke bawah kelihatan mukanya. Akhirnya ada kiriman dari malaikat dari langit, dari surga, dikirimkanlah kain kapan dari surga buat Siti Khadijah. Allahu Akbar. Itu. Jadi Nabi Muhammad diundang, bukan kemauan Nabi. Diundang, makanya dijemput oleh malaikat Jibril dan Israfil. Lihat ya, disediakan pesawat namanya buruk. Bahasa Arabnya itu barak, kilat. Ngerti kilat? Selesai, jeger. Lebih cepat suara apa lebih cepat kilatnya? Hah? Lebih cepat kilat. Supersonik, pesawat supersonik. Pesawat yang kecepatannya pesawat melebihi kecepatan suara. Sekarang jarang lihat, dulu sering ya, udah di mana tahu tuh. Suaranya masih di sini, pesawatnya udah di mana tahu, udah di Bulakinung. Bulakinung loh. Artinya jauh gitu ya. Dulu sering bener ya, masih anak-anak ya? Iya. Iya, ada ucusnya ya. Asapnya banyak benar kan? Itu namanya pesawat supersonik. Lah apa ini buruk? Barak bagaikan kilap, sekali lompat sejauh mata memandang. Bayangkan itu. Makanya Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa sebentar. Berhenti dulu di Gunung Tursina, ya, kuburannya Nabi Musa, sholat 2 rakaat, kemudian baru ke Masjidil Aqsa, sholat di situ. Katanya Nabi sholat 2 rakaat mengimami 174.000 para nabi. Allahu Akbar. Hebatnya itu Rasulullah ya. Kok bisa dia ngimamin? Karena Nabi Muhammad memang paling tua. Sebelum ada Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah ada. Cuman namanya bukan Nabi Muhammad, Ahmad, Ruh, Nur Muhammad. Ini ada Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Ahmad itu adalah nama ruh. Nama ruhnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya disebut Ahmad itu Nurullah. Muhammad itu nama fisik. Nah, itulah yang diturunkan di akhir zaman. Tapi nurnya sudah ada sejak sebelum alam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Ya tak? Nah, jadi yang paling senior secara ruh siapa? Nabi Muhammad sebetulnya. Makanya jadi imam. Nah, begitu juga nanti melintas di padang mahsyar, yang paling pertama kali dikasih hak oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya, adalah Nabi besar Muhammad. Nah, masa kita sebagai umatnya nggak dapat syafaat? Memalukan, betul nggak ya? Terlalu. Bagaimana caranya supaya dapat syafaat Nabi? Karena kita ngandelin ibadah kita, nah wallahu alam bisawab ya. Iya, apa surga apa neraka? Nah, banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu. Ada yang mengatakan minimal 1 hari 300 kali atau 313 sesuai dengan jumlah Rasul. Itu baru memenuhi haknya Nabi. Jangan kurang dari itu, kalau lebih bagus. Saya seusahakan 400 kalau perlu lebih. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, itu. Jadi begitu Pak Ade. Jadi kata Nabi, kata mutakalimin, bahwa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dengan jasad dan ruh. Kok bisa menembus alam gaib fisiknya? Kok nggak hancur? Tidak. Kenapa bisa hancur? Karena ini Allah yang undang. Mungkin kata Allah, hai metafisika, berikan pengamanan, berikan ruang sejuk, ya.
Kalian harus tunduk semuanya. Ini hambaku tercinta, nabiku yang tercinta mau lewat. Nah, kan gitu nggak? Lancar sudah. Dikawal lagi malaikat, betul nggak? Nah, jadi semua tuh hukum metafisika tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang nyuruh tunduk. Jadi nggak berlaku tuh. Yang harusnya hancur tidak hancur. Malah menjadi nyaman. Yang harus lama menjadi cepat, betul nggak? Karena hukum itu semua tunduk kepada Allah. Tapi kata orang filosof, nggak mungkin. Allah itu maha komitmen. Allah itu nggak mungkin melanggar hukum yang telah dia bikin sendiri. Dibantah lagi sama kaum mutakalimin. Lihat peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Padahal hukum alamnya api membasahi. Api membasahi, air membasahi. Ya dah? Apaan? Air membasahi, api membak. Tapi Nabi Ibrahim dibakar. Kebakar nggak? Enggak terbakar. Api unggun yang begitu besar dikumpulkan oleh Raja Namrud, bakar Ibrahim, jebloskan. Itu api unggun sampai selesai, Nabi Ibrahim senyum-senyum saja itu. Kenapa? Karena pada saat itu hukum api membakar tidak berlaku. Kok tidak berlaku? Karena Allah yang nyuruh, tunduk dia. Tunduk ya? Ya naru, wahai api, kun bardan wasalaman. Jadilah kamu adem, ya, wasalaman, dan berilah keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Tunduk tuh api. Jadi AC. Betul ya? Dingin. Kok ente bingung? Listrik itu panas nyetrum, tapi kenapa AC jadi dingin? Iya. Pikirin Pak Dek. Iya. Karena teknologi kan? Iya betul. Manusia aja bisa api panas dirubah jadi dingin. Dia udah enggak bingung dia mah. Oh iya, cuma ahli mesin ya. Iya. Apalagi Allah, betul enggak ya? Tinggal ngomong dong, hai api, dingin kau, beri keselamatan Ibrahim. Ya tunduk orang yang menciptakan hukum alam juga Allah, betul nggak? Hukum alam itu kalau bahasa Arabnya sunatullah. Paham Mbak Dek? Masya Allah. Ya terserah mau ikut siapa. Semuanya benar sebetulnya. Semuanya, karena filosof juga percaya Isra Mi'raj itu terjadi, betul ya? Mutakalamin juga terjadi, cuman beda pandangan saja, beda cara berpikir saja. Yang satu pendekatan keimanan, yang satu pendekatan logika. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngaji apa kuliah ini? Masih di sesi tanya jawab, biar kalau ngantuk ngopi dulu. Masih di sesi tanya jawab ya. Untuk penanya yang kedua, saya persilakan. Siapa? Bapak Yunus Lihat, tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya, kenapa Isra-nya Nabi dari masjid ke masjid, bukan dari istana ke istana? Mohon penjelasannya dan uraiannya. Ya. Sebetulnya kalau Allah mau mah bisa aja ya, betul nggak? Kan nggak ada yang sulit bagi Allah mah, betul nggak? Allah mau dari istana ke istana ke, betul nggak? Dari gunung ke gunung ke, mau dari hotel ke hotel bisa saja. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kenapa Allah memilih masjid? Ini mungkin pasti ada rahasianya, betul nggak? Kan Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia, betul nggak? Nabi yang khairul anbiya wal mursalin, khairul anam. Makanya Nabi pun diisrokan dari tempat yang mulia ke mulia, yaitu masjid. Jadi masjid itu tempat yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau pengen dimuliakan oleh Allah, jangan jauh dari masjid. Begitu Bang Ojak. Jangan ngojek mulu Bang Ojak. Itu di RCTI tiap sore kan ngojek mulu. Ejek pangkalan ya. Iya. Itu. Masya Allah. Ya, luar biasa itu. Dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi luar biasa ini Bang Yunus, Bang Rojak sudah pernah sholat di Masjidil
Haram dan Masjidil Madinah. Kuba ya Bang Rojak ya. Cuman belum pernah di Masjid Aqsa tempat Isra. Saya juga belum pernah. Iya. Masih belum pernah, masih darurat militer. Nah itu. Masya Allah. Ada 3 masjid, tapi menurut saya 4 masjid yang sangat istimewa. Yang pertama, ini yang paling mulia Pak, itu Masjidil Haram di kota Mekah. Itu kemuliaannya, barang siapa yang sholat di situ, pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat subuh 1 kali di Masjidil Haram, kalau di sini harus 100.000 kali baru impas, baru setara. Itu memakan waktu 52 tahun lebih mungkin. 52 tahun lebih. Kalau di sana cuma 10 menit, Pak Solehin, Pak RT. 10 menit, paling sholat 10 menit selesai ya. Iya. Karena bacaannya mungkin agak panjang sedikit. Kalau di sini mah paling 5 menit. Ya. Karena gacuannya kuliah kulhu kan. Itu. Yang kedua, Masjid Madinah Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu dalam satu keterangan itu 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di sini 1 kali, di sana 1 kali, di sini harus 1000 kali sholat, baru sama pahalanya. Masalah tanah suci kan nggak bisa di tanah suci kan nggak ada di mana-mana, cuma hanya 2 tempat kan ya, Masjidil Haram Mekah dan Mekah dan Madinah tanah suci. Dan di sana istimewanya tuh ada makam Rasul. Madinah tuh kalau nggak ada makam Rasulullah sepi, ngapain ke Madinah? Karena ada makam Rasulullah, makanya semua orang datang ke sono karena ingin berziarah ke Rasulullah dan para sahabat. Makanya banyak orang yang dari Eropa, Yahudi ingin mencuri jasadnya Rasul, tapi selalu dikasih tahu oleh Allah melalui mimpi bahwa jasad Rasulullah itu sedang Usama diambil, dibikin terowongan dari bawah, tapi selalu ketahuan. Makanya sekarang dijaga ketat. Itu. Karena kenapa? Orang semuanya ingin ke Madinah. Karena itulah yang ingin berziarah, sholat di makam Rasulullah, berziarah ke makam Rasul. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak kenal Allah, betul? Tanpa Nabi Muhammad kita nggak bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dari mana? Karena contohnya dari Nabi Muhammad. Betul apa benar? Betul. Ya sama, betul apa benar. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Ya, iya memang jauh. Ya, dan Masjidil Haram maksudnya kan jauh kan ya. Masjidil Haram, haram artinya mulia. Jadi Masjid Haram Mekah itu masjid yang dimulia, ya kan. Aqsa artinya jauh. Masjid Aqsa ini masjid tertua nomor 2 di dunia. Yang pertama kota Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Baru tahu ya? Baru tahu. Catat ntar ulangan. Penutupan ulangan. Nah itu. Yang keempat, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi langsung dengan tangannya dan tangan para sahabat Muhajirin dan Ansor, Masjid Quba. Apa kelebihannya ini Masjid Quba? Tapi nggak ada birunya ya. Masjid Quba ini kelebihannya barang siapa yang sholat di Masjid Quba punya wudhu dari rumah atau dari hotel lah kalau kita mah ya. Itu sholat 2 rakaat di situ pahalanya sama dengan 1 kali umroh Pak Mahmud. Ayo umroh Pak Mahmud nanti. Iya sekarang mah biarin aja sekarang mah. Iya sekarang mah PCR-nya aja makin 68 kali. Belum isolasinya ya 35 jutaan paling murah dah. Sabar aja ya. Mudah-mudahan Bang Corona dan Bang Omikron habis lebaran pada minggat sehingga nanti habis musim haji bisa pada umrah insyaallah. Amin ya rabbal. Dan doain Pak Ade besok bisa berangkat haji. Nanti mudah-mudahan gak ditunda lagi. Amin ya rabbal. Tunda lagi saya tertunda lagi mundur lagi aja saya nih ya. Harusnya 2023 menjadi 2025. Kalau mundur lagi bisa 2027. Kiamat. Allahu Akbar ya. Ya gitu. Tadi siapa sih nanya? Bang Yunus.
Itu menandakan kenapa dari masjid ke masjid, buat masjid adalah bangunan yang paling mulia. Barang siapa yang membangun masjid berarti membangun rumah Allah. Kalau masjid itu ada baitun min buyutillah fil ard. Masjid itu ada rumah Allah dari segala rumah Allah yang ada di muka bumi. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, masuklah rumah Allah. Apa? Masjid. Ada hadis yang lain, al-masjidu baitu kullu mu'min. Masjid itu rumahnya orang kan aneh ngaku beriman tapi ogah ke masjid. Aneh enggak kira-kira itu? Rumah orang beriman itu masjid. Siapapun, apapun partai politiknya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, kalau dia beriman, dia berhak masuk masjid. Yang kagak boleh bawa partai politik ke masjid itu nggak boleh. Bisa rame. Betul nggak? Tapi selama tujuannya untuk ibadah sebagai hamba Allah ke masjid, tidak ada yang larang. Betul nggak? Karena masjid emang rumahnya orang yang beriman. Itu. Ya, Bang Yunus ya. Tapi Bang Yunus kalau subuh ada aja sih kayaknya. Di absen terus sama malaikat dia kalau subuh. Nggak tahu kah waktu lain saya nggak tahu. Subuh sama asar dah Bang Yunus jaga. Maghrib. Sebenarnya yang subuh, asar, sama isya sebetulnya istimewa. Tapi kalau paling tidak ya semalas-malasnya mas subuh mah kudu datang. Karena sholat subuh, sholat asar itu disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat subuh itu, sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Jadi di absen tuh setiap subuh dan asar di absen dicatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering ketemu tuh kalau sholat asar sama Pak Ade. Tapi kadang-kadang enggak dia ada, kadang-kadang saya enggak ada. Ya kan manusia ada uzurnya, betul enggak? Iya. Itu. Pak Ade makan baunya khas dia mah. Iya. Baunya khas. Iya, jadi itu sebagai ciri khas nanti di akhirat itu, saksi itu Pak Ade. Pak Ade kerja saja yang begitu bergulat dengan oli, tapi dia sempatkan, dia bersih, dia wudu, sholat. Jadi saksi tuh Pak Ade tuh. Makanya berkah tuh. Makanya besok nyumbang yang gede tuh. Milad pondok tuh, proposal udah disiapin. Iya. Iya. Benar tuh. Pak Ade luar biasa itu. Habis kerja, belepotan, ambil air wudu, sholat ke masjid. Mantap nggak kira-kira? Iya. Ini mah gua kerja sholat ngapain? Pada kotor. Ya iya. Gara-gara kotor kagak sembahyang. Bayang Allahu Akbar, emang gak ada air apa? Allah. Celananya kotor, tangannya kotor, bajunya kotor, ya Allah. Kayak nggak siap, ya persiapkan dan bawa pakaian, betul nggak kalau kerja? Pakaian ibadah ada pakaian kerja. Allah nggak mau peduli tuh loh, nggak diterima tuh alasan begitu, nggak diterima sama Allah tuh. Betul nggak? Itu kan alasan dibikin-bikin itu. Nah, paham ya? Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, syarul biqo aswaquha. Sejelek-jeleknya tempat pasar. Pasar biar mall, tetap di situ ada kebohongan, betul nggak? Ada kebohongan, ada penipuan, betul nggak? Ada yang ngurangin meteran, ada yang ngurangin timbangan, macam-macam lah. Betul nggak ya? Kadang-kadang apa aja pakai bahan pengawet, bahan pewarna dijual, betul nggak ya? Nah, wa khairul biqo masajiduha. Itu ada di kitab Tanqul Lahul bab Fadilatul Masajid. Dan sebagus-bagusnya tempat adalah masjid. Ya. Baru musolah dah. Musolah mau urutan kedua. Karena kenapa? Karena masjid mah bisa sholat tahiyatul, musolah mah kagak. Masjid mah bisa iktikaf, musolah mah kagak. Makanya bikin masjid tuh biar bisa iktikaf. Iya. Kata Pak Ade, saya pertimbangkan Bu ya. Iya. Tinggal gedein doang sih, tinggal gedein doang. Udah dikasih itu, Mas. Iya. Masyarakatnya. Wallah alam bisawab. Paham Bang Yunus? Mantap Bang Yunus. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Pemirsa Darul Amanah Channel masih bersama bingkai acara Mopi. Kita masih melanjutkan 2 sesi lagi. Oh masih ada? Masih 2 orang penanya lagi ya. Penanya yang ketiga, ayah silakan Bang Asnawi. Bang Asnawi, Bang Awi. Anak pinggir kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kenapa bulan Roh dikatakan bulan Sa'ban? Iya. Apa maknanya? Mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua kita dulu, termasuk ibu saya nih, karena lahirnya zaman kebenen ya. Ya zaman Jepang. Lahirnya bapak saya bukan Jepang. Itu nggak paham bulan Sa'ban. Orang dulu mah pahamnya bulan Roa, bulan Mulud, Salimulud, Rejab. Rejab tuh Rojab, ya. Roah. Iya Pak ya? Iya Roah. Puasa. Apit, haji. Ya, itu orang dulu mah tuh, ya kan ya? Nah, kenapa dinamakan Roah? Nah, karena sering roahan kan ya? Roahan artinya bersedekah mengirim Fatihah kepada Sebenarnya tradisi ini ada yang mengatakan tradisi impor, dulunya dari habaib Tarim, Yaman. Kalau bulan Roah pada ngadakan sedekah, rariungan, kirim Fatihah. Nah, jadi Habib Tarim ini ke Indonesia, ya jadi dilestarikan oleh umat Islam Indo. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, tapi itu nggak ada masalah, bagus itu roahan bagus, betul nggak ya? Kita juga selalu mengadakan ya. Artinya kita harus ingat sama orang-orang yang telah meninggal dunia. Kirim Fatihah. Mereka nggak bisa dikirimin makanan. Mereka nggak butuh makanan karena mereka bukan fisik ya. Yang ditumurkan itu rohani, ruh. Ruh itu makanannya adalah doa. Ya paham ya? Doa yang dibutuhkan, istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Nah, inilah yang menyenangkan orang tua. Yang kedua, doa. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fatihah ini luar biasa. Karena disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa? Seluruh kandungan dari seluruh 114 surat, yang 13 surat itu semuanya sudah terangkum maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Dahsyat kan ya? Dahsyat sekali. Nah, kenapa? Tapi di dalam Islam itu bukan bulan Roah, nggak ada. Cari di kitab kuning sampai kitab biru nggak ada tuh. Adanya bulan Sya'ban. Wih, namanya bulan Apa sih Sya'ban itu? Kan itu jadi persoalan. Rasulullah SAW pernah nanya sama sahabat, atadruna lima sumya Sya'ban. Kamu tahu nggak kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Maksudnya bulan Roah. Qalu, kemudian sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi para sahabat tuh lugu ya, jujur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Orang sekarang kan nggak sok tahu, nggak tahu agama, sok tak. Bicaralah agama, dia sesat menyesatkan orang lain, kan bahaya itu. Malah ngaku nabi lagi. Nah, nabi namanya Nabi Tukimin, akan Nabi Tukimin. Ya. Ada aja ya. Iya. Ada lagi Nabi Ahmad Musodek, asli Betawi jadi nabi, luar biasa ya. Iya. Di debat sama Said Agil Sirot, profesor. Di debat lagi sama dosen UI, kalah. Kok nabi kalah ya? Iya. Kalau nggak turun wahyu. Iya. Lihat wahyunya di kebun. Wahyunya nggak turun. Kalah dia debat. Sama Profesor Said Agil Sirot sama dosen UI, sama siapa lagi itu. Dan anehnya lagi, Nabi ditangkap. Kok Nabi ditangkap? Sama polisi. Kok Nabi kalah sama polisi? Betul ya? Nah itu. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada juga paling wali ya. Wali. Kalau Nabi nggak ada. Nah itu. Nah terus Nabi menjawab, li'annahu yatasha'abu fihi khairun kasir. Karena di bulan ini tuh yatasha'abu. Apa yatasha'abu tuh? Kalau piring bersusun-susun, kalau batak bersusun-susun, kalau pasir bertumpuk-tumpuk, menggambarkan banyak weh. Kalau pohon bercabang-cabang. Yatasha'abu itu bercabang-cabang dari kata usbun. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan Sya'ban ini, pahalanya bercabang-cabang. Nah, banyak bersedekahlah, bercabang-cabang.
Nah, kalau kita bersedekah 50.000, bercabang-cabang tuh 50.000-nya. Jadi berapa tuh? Ya, kalau 1 juta berjuta-juta bercabang-cabang, betul nggak ya? 10.000 bercabang-cabang, begitu, kira-kira begitu. Paham ya? Nah, makanya dinamakan bulan Sya'ban, yang di dalamnya bercabang-cabang, bertumpuk-tumpuk, bersusun-susun kebaikan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Udah paham ya? Masih satu lagi? Oh iya. Bang Muslim mau nanya. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu ya. Boleh. Kenapa untuk sholat Rasulullah itu mendapat perintahnya melalui Isra Mi'raj ya, atau dinaikkan ke Mi'raj, iya. Ya, sedangkan kayak haji, puasa, terus zakat itu cukup melalui wahyu aja, melalui malaikat Jibril. Ya. Penjelasannya dia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kalau kita lihat misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum, perintah puasa Ramadan ya. Itu kan Jibril bawa wahyu itu sampaikan kepada Nabi Muhammad, menyampaikan kepada para sahabat, kepada umat. Kan begitu ya? Begitu yang lain sama begitu. Tapi sholat tidak cukup begitu. Tidak cukup hanya seperti itu. Nabinya dipanggil langsung. Yang pertama, memang Nabi ini sedang berduka kan, ditinggal 2 orang yang sangat berjas dalam hidupnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Abul Huzni berduka, makanya Nabi Muhammad diangkat derajatnya dengan kesabarannya, nggak tanggung-tanggung sampai melintasi 7 lapis langit, sehingga di langit-langit itu bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, ya, termasuk dengan Nabi Adam langit pertama sampai Nabi Ibrahim langit 7 kan ya. Nah, itu subhanallah, langsung menghadap Allah. Ada yang mengatakan di balik tabir, ada yang mengatakan langsung, wallahu alam bishawab. Nabi SAW sujud di hadapan Allah langsung, subhanallah, ya. Sujud di hadapan Allah langsung. Kalau di dunia mah Nabi udah biasa sujud, betul nggak? Di bumi mah, betul nggak? Dan mendapat perintah sholat untuk umatnya yang dari 50 menjadi 5 waktu. Tapi nilainya sama dengan, nah makanya barang siapa yang meninggalkan 1 sholat waktu, berarti dia sama meninggalkan 10 waktu. Karena 5 waktu itu dikali 10. Berat ya? Berat nggak kira-kira? Sangat berat. Allah sudah kasih kemudahan, 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi kalau nimbalkan 1 waktu, meninggalkan 10 waktu. Nauzubillah min. Ini menandakan Muslim betapa ahammiyatus sholat fil Islam, betapa pentingnya sholat di dalam, sampai dikatakan as-sholatu ima, tiang agama. Aman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadaman. Yang ngerjakan sholat mendirikan tiang agama, meninggalkan sholat merobohkan tiang agama. Semasih ada sholat berarti masih ada suara azan. Semasih ada sholat berarti masih ada yang orang masih ada perintah sholat. Masjid masih ramai, betul nggak ya? Musola masih ramai. Coba kalau udah nggak ada yang sholat, masjid kosong, musola sepi. Karena sholat inilah tanda syiarnya Islam. Apalagi kalau sholat Jumat, sholat Id, betul nggak ya? Nah itu, makanya sholat ini digambarkan ibaratnya kepala daripada badan. Orang yang gak sholat gak punya kepala, berarti mayat berjalan tanpa kepala. Betul gak? Allahu Akbar. Di dalam Irsyadul Ibad itu dijelaskan, pertama kali ibadah yang diwajibkan, ibadah maliyah, ibadah secara fisik setelah syahadat apa? Sholat. Yang kedua, yang pertama kali amal ibadah itu tadi yang diwajibkan ya. Yang kedua, yang pertama kali amal ibadah diangkat ke langit juga sholat. Setiap asar, gitu ya. Setiap subuh itu diangkat, dilaporkan tiap hari. Nah, yang pertama kali juga nanti dihisab, diperiksa di padang mahsyar di akhirat juga sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti akan dihisab, diperiksa di akhirat nanti adalah seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya rusak, wah ini parah dah. Dicurigai terus sama malaikat. Detil pemeriksaannya. Jadi sholat itu standar. Jadi kalau sholatnya udah baik, rapi, nah malaikat juga ya udah yang lain pasti baik.
Udah, masuk. Tapi kalau sholatnya rusak, dilihat dulu ada sholat sunnahnya enggak. Oh ternyata sholat sunnahnya banyak, ditambal. Malaikat sempurnakan sholat wajibnya yang bolong dengan ibadah sun. Jadi ibadah sunnah tuh punya peran yang sangat penting, darurat malah. Nanti di akhirat di saat diperiksa amal ibadah wajib kita banyak yang enggak sempurna. Nah, haji enggak sempurna disempurnakan dengan ibadah umroh. Paham ya? Nah gitu. Jadi ibadah sunnah itu punya peran sangat penting dan menentukan nanti di saat pemeriksaan ibadah sholat yang wajib itu. Tambal dengan ibadah sunnah. Nah, yang repot itu udah wajibnya kagak dikerjain, nambalnya tuh gimana itu? Iya betul nggak ya? Sholat 5 waktu gak dikerjain, puasa mah puasa. Biasa puasa, kan dia malu kalau nggak puasa, kelihatan puasa mah ya kan ya? Yang nggak tahu dah kalau siang apa jam minum kan ya. Uang puasa mah bisa direkayasa sih, bisa pura-pura beludah, bisa pura-pura lemas, betul ya. Karena puasa mah harus ikhlas ke antara kita dengan Allah. Salat itu ibadah siriyah, ibadah rahasia kita dengan Allah. Bini bisa dibohongi, siapa saja bisa dibohong. Salat itu, puasa itu ibadah kejujuran. Nah, ya tah? Nah itu. Makanya kita bersyukur. Ya kita bersyukur malam ini bisa kumpul, sering kumpul-kumpul begini. Ya kita sering berbicara, ngobrol masalah agama. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu ya dengan segala kekurangan kita itu ya. Ya Bang Muslim, you understand? Yes. Yes. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Salim An-Nadia di studio. Nos, tambahin air hangat Nos. Acara ngopi atau yang hangat banget. Hal Islam pada malam hari ini telah kita selesaikan dan pada malam hari ini tentunya kita insyaallah mendapatkan ilmu dari guru kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita itu betul-betul bermanfaat untuk kita semua sehingga menambah nilai ibadah kita dan juga menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya jangan lupa berbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Buya, saat kesimpulan. Gini aja dah, kesimpulannya kita minta mohon aja kepada Allah, ya Allah berikanlah kita kesehatan, kekuatan, keberkahan supaya bisa menjalani ibadah di bulan Sya'ban sampai memasuki bulan Ramadan dengan penuh khusyuk ya dan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal. Mari kita baca Fatihah untuk almarhum al-maghfurlah Haji Risin bintui, Haji Misa binti Era, kemudian juga Haji Muhyi bin Haji Risin, Haji Kunel binti Munggu, Sya'roni binti Haji Muhyi, Siti Hawa binti Haji Muhyi, Rini binti Sakab, Haja Misan binti Ra, almarhum al-maghfurlah al-walid Haji Amsar bin Haji Risin, sekalian Haja Musnah binti Haji Musa, wa usulihim wa furihim, Allahumma firlahum warhamhum wa afi wa fu'anhu wa simadholahum wa akrim nuzulahum wa yaj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan qasidah Ramadan ya. Ikuti saya setelah saya. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo marhaban syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami.
marhaban ya qadimal an antali goya marami bikudumika yanjaliran wa yazulul igtimami marhaban syahr Ramadan marhaban siyami marhaban syahr Ramadan marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan puasa. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan ibadah di malam hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jamaah sama-sama sebelum kita berpisah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Endratu dan Buya Aitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.